Untuk budidaya tanaman melon ditumpang sarikan dengan tanaman cabai, sahabat-sahabat tani harus bisa tahu apa saja yang diperlukan oleh kedua tanaman tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana tata cara memproses lahannya, pupuk dasar apa yang harus diberikan untuk kedua tanaman tersebut, karena satu bedengan ataupun satu gulutan dua tanaman. Kemudian bagaimana tata cara perawatannya, dari mulai proses lahannya apa saja yang diperlukan, kemudian setelah itu setelah dilakukan pindah tanam apa saja yang harus dilakukan. Jadi harus disimak video ini, insya Allah akan memberikan manfaat buat teman-teman semua. Proses lahan yang dimaksud di sini adalah teman-teman, yang pertama bagaimana tata cara menggemburkan tanah itu segembur mungkin. Kemudian buatlah jarak bedengan ataupun jarak antar gulungan. Idealnya jarak antar gulutan itu adalah 80 cm, itu untuk tanaman melon. Jadi agar sinar matahari itu bisa masuk ke pangkal ataupun ke pangkal batang tanaman melon tersebut. Kemudian haluskan, berikan pupuk kandang, kapur dolomit dan juga kompos. Usahakan jangan lupa cek pH tanah dulu menggunakan pH meter. Dan nanti setelah itu baru apa saja yang diperlukan untuk lahannya. Kemudian pupuk susulan, nutrisi apa yang harus diberikan, karena ini adalah tujuannya tumpang sari dengan tanaman melon dan juga tanaman cabai. Kedua tanaman ini mempunyai penyakit yang hampir sama teman-teman, yaitu layu fusarium di tanaman cabai ada, di tanaman melon ada, jamur di tanaman cabai ada, di tanaman melon juga ada, busuk buah di tanaman melon, di tanaman cabai juga ada, kutu kebul, virus Gemini kedua-duanya juga ada. Tapi untuk tanaman melon ada embun tepung, itu juga sangat rawan sekali. Maka dari itu, di sini saya akan membuatkan video dua tanaman yang benar-benar sulit untuk ditanam. Di sini akan saya tumpang sarikan bagaimana tata cara saya merawatnya. Makanya silahkan teman-teman tonton videonya sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham. Jika teman-teman baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe Anda semua bisa menonton dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat secara gratis. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuatkan tutorial lengkap tata cara menanam melon ditumpang sarikan dengan tanaman cabai, ataupun tata cara budidaya cabai ditumpang sarikan dengan tanaman melon. Pertama yang harus kita lakukan teman-teman sebagai petani, syarat dan modal utama yaitu pemrosesan lahannya. Proses lahan segembur mungkin, itu yang pertama. Setelah lahan itu sudah benar-benar halus tanahnya, bongkah-bongkahnya sudah halus, teman-teman bisa menggunakan cangkul ataupun bisa menggunakan mesin traktor dan juga kultivator. Teman-teman, terserah teman-teman semua maunya menggunakan apa. Setelah tanah itu gembur, usahakan taburkan pupuk kandang teman-teman. Taburkan pupuk kandang secukupnya di tengah-tengahnya teman-teman. Nah, setelah pupuk kandang itu ditaburkan, jika teman-teman budidaya tanaman melon ditumpang sarikan dengan tanaman cabai di lahan kebun, usahakan tambah sekam bakar. Bisa juga sekam yang belum dibakar juga bisa. Tapi untuk kali ini saya menggunakan sekam yang belum dibakar. Ini saya mencoba, maksud kami saya uji coba sekam mentah saya taburkan.
Dan nanti setelah itu lahan ini kita cangkul, kita aduk kembali. Kemudian setelah sekam bakar ataupun sekam yang belum dibakar itu dicampurkan dan lahannya sudah diaduk, kemudian setelah itu baru dilakukan penaburan kapur dolomit, teman-teman. Kapur dolomit itu ditaburkan dulu. Setelah kapur dolomit ditaburkan dulu, kemudian setelah itu baru ditambah pupuk kimia, teman-teman. Pupuk kimia teman-teman tergantung maunya menggunakan pupuk apa. Tapi kalau untuk saya pribadi biasanya saya menggunakan SP36, kemudian yang kedua ZA, yang ketiga adalah NPK 1616. Kemudian lahan itu saya aduk kembali, yaitu pupuk kandang, kemudian sekam mentah dan juga kapur dolomit. Saran buat teman-teman semua, usahakan kapur dolomit itu jangan ditabur di atas bedengan baru ditutup, tapi usahakan gulutan ataupun bedengan ini dibelah menjadi dua, kemudian baru ditaburkan kapur dolomit. Setelah itu dilakukan pencangkulan ulang ataupun diaduk biar kapur dolomit itu bisa merata. Kemudian setelah itu baru lahan kita rapikan seperti ini, teman-teman. Ini sangat rapi sekali dan tanahnya benar-benar halus. Tapi nanti hasilnya seperti apa, lihat di video terakhir kami nantinya. Ini posisinya. Setelah itu baru kita tunggu dulu. Sebenarnya ini saya tunggu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu pupuk kimia itu sudah mulai mencair di dalam tanah karena terkena sinar matahari dan juga terkena hujan. Baru saya lakukan penutupan menggunakan plastik mulsa. Ini untuk gawangan ataupun gulutan lebarnya 95 cm, teman-teman, karena saya menggunakan plastik mulsa yang ukurannya 120 meter. Untuk jarak antar bedengan ini 80 cm, tinggi bedengan ataupun tinggi gulutan ini sekitar 40 cm, karena saya lebih suka posisi bedengan itu lebih tinggi, teman-teman. Ini kondisinya. Baru setelah itu diamkan ataupun biarkan bedengan ataupun gulutan yang sudah tertutup plastik mulsa ini selama 3-4 hari. Kenapa harus 3-4 hari? Tujuannya agar proses fermentasi antara pupuk kimia, pupuk kandang dan juga kapur dolomit itu bisa bekerja secara maksimal. Tujuannya agar pupuk kimia itu tidak terlalu berbahaya untuk tanaman jika teman-teman sudah melakukan pindah tanam nanti. Setelah itu baru melakukan pelubangan plastik mulsanya. Untuk jarak tanamnya, teman-teman, ini 80 cm karena ini tanaman nanti yang akan saya tanam dulu adalah tanaman cabenya. Setelah 30 hari tanaman cabai sudah saya tanam, baru tanaman melonnya yang akan saya pindah tanam. Dan untuk jarak ke kirinya ini, teman-teman, nanti sekitar 50 cm. Lubang yang di tengah-tengah itu nanti rencana akan saya jadikan untuk pemupukan di saat tanaman melon saya sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan. Jadi lubang di tengah ini untuk pemupukan setelah tanaman melon sudah memasuki masa generatif dan juga tanaman cabenya, teman-teman. Ini jaraknya juga sama 60 cm karena posisinya harus di tengah-tengah, dan nanti baru membuat lubang yang di pinggirnya. Teman-teman bisa menggunakan kaleng bekas dan juga sarana lainnya untuk melubangi plastik mulsa. Setelah dilubangi semua, tunggu 1 kali 24 jam baru dilakukan pindah tanam, teman-teman. Karena ini yang saya mau pindah tanamkan adalah bibit cabenya dulu. Dan saran buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat tani semua, usahakan pindah tanam bibit cabai itu jika sudah memasuki daun ke-10. Tujuannya apa? Agar tanaman itu lebih mudah beradaptasi dengan sinar matahari. Karena kalau sudah kita pindah tanam di atas plastik mulsa, sinar matahari biasanya itu sangat menyengat sekali. Maka dari itu usahakan pindah tanam itu mulai memasuki daun ke-10.
Banyak teman-teman yang melakukan biasa pindah tanam itu baru daun keempat, kelima, ketujuh. Kebanyakan bibit yang kita pindah tanam itu banyak yang mati. Setelah pindah tanam selesai, baru dilakukan penyiraman ataupun pengocoran teman-teman. Kocor agar tanah itu padat. Tujuannya jika tanahnya itu sudah padat, nanti jika terkena hujan biasanya bibit yang kita pindah itu tidak doyong ataupun tidak roboh. Tujuannya seperti itu, dan tujuannya juga agar lebih kuat jika terkena sinar matahari. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Ini saya sedang melakukan penyiraman bibit tanaman cabai saya yang sudah saya pindah tanamkan, dan nanti di sampingnya itu juga akan saya buatkan lubang yang berbeda untuk pemupukan di saat tanaman baru masuki masa vegetatif, pemupukan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini tanaman cabai saya teman-teman, ini usianya sudah 3 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah walaupun cuacanya sangat panas tapi satu tanaman tidak ada yang mati. Jadi nanti setelah 7 hari baru saya lakukan pemupukan pertama. Di sini saya hanya ingin menjelaskan saja teman-teman, mungkin pemupukannya hanya sekali saja karena saya yakin teman-teman akan bisa, tapi di sini saya akan menjelaskan semua pemupukan pertama, kedua, dan ketiga, pupuk apa yang saya pergunakan. Ini kondisinya teman-teman, sekarang saya sedang memasang ajir dan juga sedang memasang lanjaran. Nanti setelah itu, setelah tanaman cabai ini 7 hari pindah tanam, biasanya baru saya lakukan pemupukan pertama. Dan ini teman-teman, saya akan melakukan pemupukan tanaman melon. Jadi tanaman melon kemarin waktu pindah tanamnya saya tidak bisa membuatkan videonya karena durasinya terlalu panjang. Untuk tanaman melonnya usianya sekarang sudah 14 hari setelah pindah tanam. Pemupukan pertama kemarin sudah saya lakukan dengan pupuk yang sama, yaitu NPK 1616, kemudian KNO3 warna merah, dan yang satu lagi adalah asam humat power soil teman-teman. Ini yang warna hitam ini asam humat power soil. Untuk dosisnya teman-teman, NPK 1616 untuk 20 liter air saya menggunakan 100 gram teman-teman, dan untuk KNO merahnya saya menggunakan 200 gram. KNO3 nya warna merah lebih banyak. Kemudian asam humat power soilnya saya menggunakan 6 sendok makan, dan untuk pengocorannya nanti satu pohon tanaman melonnya saya kocor menggunakan 100 ml air. Jadi 20 liter air itu untuk 200 tanaman. Nanti lihat pengocorannya seperti apa. Dan ini usia tanaman melonnya sudah 14 hari setelah pindah tanam teman-teman, dan alhamdulillah pemupukan pertama kemarin dengan pupuk yang sama, dosis yang sama, ini kondisinya seperti ini. Ini terakhir pemupukan di bawah pohon ataupun bawah batang tanaman melonnya teman-teman. Nanti pemupukan ketiga di usia 21 hari setelah pindah tanam, biasanya saya melakukan pemupukan di lubang yang berbeda. Dan ini teman-teman usia tanaman melon saya yang saya tumpang serikan dengan tanaman cabai sudah memasuki usia 15 hari setelah pindah tanam. Dan ini saya sedang melakukan perempelan ataupun pewilan tanaman cabai dan juga tanaman melon. Dan untuk tanaman melonnya nanti saya lakukan pewilan dari
ketiak daun pertama sampai ketiak daun ke-8 teman-teman. Jadi 8, 9, 10 insya Allah nanti akan saya buahkan di situ. Dan alhamdulillah ini kondisi tanaman melonnya sangat subur sekali, dan itu bedanya 30 hari tanaman cabenya itu sudah tinggi sekali, sekitar 60 cm-an teman-teman itu. Jadi nanti setelah tanaman melon dilakukan pemanenan, biasanya tanaman cabenya sudah bisa dilakukan pemanenan. Dan untuk pemwilannya teman-teman, ini saya bersihkan semua karena ini rencana akan saya buahkan satu di batang utamanya. Kalau saya buahkan dua, takutnya nanti terlalu rimbun, jadi tanaman itu terlalu rawan sekali untuk terkena ataupun terserang hama-hama kutuan. Jadi intinya seperti itu. Dan ini juga saya budidaya tanaman melonnya di kota Bogor ataupun daerah Bogor, yang notabene daerah Bogor itu adalah kota hujan. Ini kondisi tanaman cabenya juga subur, kondisi tanaman melonnya juga subur. Malah tanaman cabenya ini sudah memasuki masa generatif teman-teman. Ini sudah mulai muncul calon bunganya teman-teman. Oke teman-teman, tanaman melon saya sekarang sudah memasuki usia 21 hari setelah pindah tanam. Berarti tanaman melon saya ini sekarang sudah memasuki masa generatif. Untuk masa generatif ini saya juga melakukan 3 tahap seperti masa vegetatif yang sebelumnya, yaitu 7 hari setelah pindah tanam, 14 hari setelah pindah tanam. Tapi ini 21 hari setelah pindah tanam. Pembukaan kedua nanti 28 hari setelah pindah tanam. Pembukaan yang ketiga adalah 35 hari setelah pindah tanam. Untuk pupuk yang saya pergunakan, pembukaan di usia 21 hari ini saya menggunakan MKP, kemudian Ultradap KNO3 warna merah. Untuk dosisnya, Ultradapnya 15 sendok untuk 20 liter air, MKP-nya 150 gram untuk 20 liter air, kemudian KNO3 warna merah 100 gram. Itu saya lakukan di usia 21 hari dan juga di usia 28 hari dan juga sampai 35 hari teman-teman. Itu pupuk yang sama dengan dosis yang tadi saya bilang, MKP-nya 150 gram, Ultradapnya 15 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian KNO3 warna merah 100 gram untuk 20 liter air. Pengocorannya tetap sama, satu pohonnya 100 ml air dikocor di lubang yang berbeda di tengah-tengahnya itu tadi teman-teman. Nanti di usia 35 hari setelah pindah tanam biasanya buah melonnya sudah mulai membesar. Itu pembukaan beda lagi. Tonton sampai akhir video ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, saya melakukan pembukaan di masa generatif, yaitu usia 21 hari setelah pindah tanam, 28 hari setelah pindah tanam, dan juga 35 hari setelah pindah tanam dengan pupuk yang sama, yaitu Ultradap, kemudian MKP dan juga KNO3 warna
merah teman-teman. Dan sekarang usia tanaman melon ini sudah memasuki 42 hari setelah pindah tanam. Dan untuk pemupukan kali ini itu beda dengan pemupukan yang di masa pembungaan teman-teman, masa generatif. Ini juga sama, masih masa generatif teman-teman, ini masa pembuahan. Dan ini netnya sudah terbentuk, alhamdulillah sudah terbentuk full. Pupuk yang saya pergunakan di usia 42 hari setelah pindah tanam ini, yang pertama adalah KNO3 warna putih. Itu sudah pasti karena tanaman melon itu membutuhkan unsur K, ataupun juga bisa saya tambahkan nanti kalsiumnya teman-teman. Jadi ada dua jenis pupuk untuk tanaman melon ini. Yang pertama adalah KNO3 warna putih, kemudian kalsium, ataupun teman-teman juga bisa mengganti nutrisi yang lainnya, tapi saya menggunakan kalsium dan juga KNO3 warna putih. Untuk dosisnya 20 liter air saya menggunakan 250 gram, ataupun 1 kilo itu saya bagi menjadi 4 untuk 20 liter air. Untuk kalsiumnya saya menggunakan 15 sendok makan, saya kocor di pinggirnya sini teman-teman. Di pinggirnya itu ada lubang kocor itu, jadi di situ. Dan untuk pengocorannya masih tetap sama, yaitu 100 ml air, karena ini untuk pembesaran buahnya. Saran buat teman-teman semua, dikala tanaman melon sudah seperti ini, jangan sekali-kali dilakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK ataupun pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Nanti buahnya itu pada kerak ataupun pada retak, pembentukan netnya nanti tidak sempurna. Ini cara seperti itu. Dan itu suka kemarin sudah mulai kena jamur, tapi alhamdulillah saya spray menggunakan fungisida dan insektisida, alhamdulillah bisa teratasi. Dan untuk inseknya saya menggunakan Abasyl teman-teman, bahan aktifnya Abamectin. Teman-teman bisa menggunakan merek lain yang berbahan aktif Abamectin, itu bagus sekali untuk mengusir lalat. Biasanya tanaman melon kalau sudah mulai berbuah ini biasanya lalat yang kecil-kecil, ulat teman-teman, bukan lalat, yang kecil-kecil ataupun lalat buah pun juga banyak. Saya hanya menggunakan inseknya adalah yang berbahan aktif Abamectin. Ataupun ulat hijau itu juga sering banget itu makan ataupun melubangi buah melonnya, itu harus kita antisipasi karena rawan-rawanan tanaman melon itu dikala usianya itu sudah 40 hari ke atas sampai panen. Dan untuk insektisidanya saya hanya menggunakan Benasep teman-teman, yang bahan aktifnya Mancozeb. Teman-teman juga bisa menggunakan merek-merek lain dengan bahan aktif Mancozeb. Ini alhamdulillah pembentukan netnya sudah mulai rata, cuma tinggal penebalan netnya saja. Sekali lagi saya sarankan buat teman-teman semua, jangan sekali-kali menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Cukup dipupuk menggunakan pupuk yang mengandung kaliumnya ataupun kalsium yang tinggi. Insya Allah buahnya ini akan berbobot dan bisa besar. Di samping itu juga teman-teman harus jaga batang ataupun batang pangkal pohon tanaman melon itu jangan sampai terluka. Ini sangat rawan sekali karena buah melon manis tidaknya itu tergantung di pohonnya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ini sekarang usia tanaman melon saya sudah memasuki usia 47 hari setelah pindah tanam teman-teman. Pembentukan netnya juga sudah mulai menebal. Ini buahnya rata-rata sudah 2,5 kg. Dan ini tanaman cabenya teman-teman juga sudah mulai mengeluarkan buah-buahnya. Jadi intinya tumpang sari tanaman melon dan tanaman cabai 100% berhasil. Dan untuk kondisinya seperti apa, ini teman-teman bisa dilihat. Ini alhamdulillah buah-buahnya sudah di atas 2,5. Bahkan kemarin saya coba saya timbang, ada yang sampai 3,1 kilo karena ini satu pohon saya buahkan 2. Ini pembentukannya sebentar lagi sudah selesai. Dan alhamdulillah ini juga sudah mulai pembentukan netnya. Ini kondisinya tanaman melon. Dan untuk saat ini saya sudah tidak melakukan pemupukan teman-teman, terkecuali hanya saya lakukan penyepraian melalui
penyemprotan teman-teman, itu di daunnya. Tanaman melon kalau udah di luar seperti ini biasanya daun-daunnya sudah mulai bermasalah sedikit teman-teman, tapi insya Allah untuk 20 hari ke depan biasanya masih bisa ngatasi untuk proses pembentukan netnya. Sekarang kita lihat di tengah-tengah teman-teman, ini buah-buahnya alhamdulillah sangat bagus sekali. Ini satu pohon saya buahkan, satu teman-teman di daun ke 9. Ini buahnya seperti ini. Dan ini satu pohon juga saya buahkan satu di daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini di daun ke-13. Ini netnya juga sudah mulai membentuk, paling 3 hari lagi sudah sempurna netnya. Ini kondisinya teman-teman. Ini di daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini daun 8 teman-teman. Ini karena tiangnya cuma satu, jadi diikatnya agak melorot ke bawah lagi ini. Tapi biarin aja, daripada nanti saya angkat, saya turunin, malah takutnya batangnya ini agak lecet, jadi pembentukan netnya agak terhambat. Ini kondisinya alhamdulillah untuk tanamannya juga sangat subur sekali. Ini kondisi tanaman cabenya, bisa dilihat pertumbuhannya juga sangat subur sekali. Jadi tanaman cabai saya lakukan pemupukan di sininya, tapi ini saat ini tanaman cabai ini belum saya lakukan pemupukan, jadi dia hanya numpang pupuk tanaman melonnya di tengah-tengah sini. Ini kondisi tanaman cabainya teman-teman bisa lihat, dan ini buah-buah melonnya bisa dilihat, buahnya besar, tanaman cabainya subur, dan tanaman cabainya pun juga sudah mengeluarkan buah-buahnya. Ini sudah memasuki masa-masa generatif, dan usahakan tanaman cabai seperti ini jangan dilakukan pemupukan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Nanti buah ataupun bunga-bunga ini akan rontok, akan gugur teman-teman. Jadi usahakan jangan dilakukan pemupukan, terkecuali pupuk yang mengandung kalsiumnya tinggi ataupun kaliumnya tinggi. Itu lebih penting untuk tanaman, karena tanaman yang sudah memasuki masa-masa generatif itu lebih fokusnya ke buah ataupun bunganya. Dan nanti jika sudah kita lakukan pemetikan, buahnya sudah habis, untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru, itu baru dilakukan pemupukan menggunakan pupuk nitrogennya tinggi untuk merangsang munculnya tunas-tunas baru seperti ini. Ini kondisi tanaman cabainya alhamdulillah, dan di sampingnya adalah buah melonnya teman-teman. Dan ini teman-teman kondisi tanaman melonnya sekarang sudah memasuki usia 62 hari setelah pindah tanam. Jadi sebenarnya 63 hari pindah tanam sudah bisa dilakukan pemanenan seperti yang ada di kemasan benih melon tersebut. 63 hari Action 88 sudah bisa dilakukan pemanenan. Tapi karena ini saya tidak melakukan pengetrelan, jadi tanaman melon ini akan saya panen usia 70 hari setelah pindah tanam, sekitar 8-7 hari lagi. Dan alhamdulillah di usia sekarang tanaman melonnya daunnya masih sangat hijau sekali, menandakan tanaman melon ini berarti sehat teman-teman, tidak terserang jamur. Karena apa? Jika tanaman melon di usia 50 hari pembentukan net walaupun sudah selesai, daunnya habis, biasanya tingkat kemanisannya ataupun breaknya pun juga tidak akan maksimal teman-teman. Ini tanaman cabainya, buah-buahnya juga sudah banyak sekali, yang kemarin sudah saya janjikan. Nanti setelah tanaman melon dilakukan pemanenan, pohonnya dibersihkan, tanaman cabainya sudah bisa dilakukan pemanenan. Itu teman-teman, untungnya jika kita cerdas dan pintar untuk menanam tanaman, walaupun lahan kita itu sempit, tapi kita bisa menanam 2 pohon tanaman yang berbeda. Ini saya budidaya tanaman melon dan cabai ini di daerah Bogor teman-teman. Pasti teman-teman akan tahu begitu sulitnya menanam melon di kota hujan, di lahan hamparan, tidak menggunakan sarana greenhouse teman-teman.
Dan setelah itu teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah bisa dilakukan pemanenan tanaman melon Action 88 di usia 70 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah ini buahnya sudah banyak yang mulai menguning ataupun sudah matang di pohonnya. Karena dari awal saya kalau menanam melon itu sama sekali tidak melakukan pengetrelan, biarin buahnya itu matang secara alami. Ini dari hasil tanaman melonnya teman-teman. Nanti di akhir video juga akan saya jelaskan kembali hasil dari tanaman cabenya. Ini sebagian sudah dibawa pulang ke rumah dan alhamdulillah untuk 1 kilonya laku Rp11.000 dan buah yang paling besar mencapai 5,3 kilo ada teman-teman. Buah yang paling kecil masih 3, kg. Jadi rata-rata buahnya 3,6 kg. Tonasinya 420 buah teman-teman. Alhamdulillah. Ini sekarang sudah dipanen dan ada sebagian yang di kebun. Seperti biasa saya dibantu oleh saudara kami ataupun sahabat kami yang biasa membantu kami untuk melakukan memproses lahannya dan juga melakukan pemanenan tanaman melon saya. Dan setelah lahan ataupun pohon batang melonnya sudah saya bersihkan dan alhamdulillah sekarang tanaman cabenya sudah menyusul bisa dilakukan pemanenan teman-teman. Ini alhamdulillah sangat bagus sekali tanamannya, buah cabenya juga sangat besar-besar sekali. Dan alhamdulillah untuk buah cabenya sekarang di daerah kami, di daerah Bogor, 1 kilonya masih Rp50.000. Pada waktu itu memang mencapai Rp120.000. Inilah jika kita pandai-pandai untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sempit, tapi kita bisa mendapatkan untung yang luar biasa sekali, untung yang besar sekali jika kita berani mencoba budidaya tanaman cabai ditumpang sarikan dengan tanaman melon, begitu juga sebaliknya. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, tutorial lengkap ataupun panduan lengkap budidaya tanaman melon. Saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai dan tanaman cabainya saya pindah tanamkan dulu. Usia tanaman cabai sudah 30 hari setelah pindah tanam, baru saya tanam melonnya. Kenapa tanaman cabai dulu? Tujuannya usia tanaman melon kan cuma 70 hari. Nanti setelah tanaman melon 70 hari berarti tanaman cabainya sudah usianya 100 hari. Berarti tanaman cabai itu sudah mengeluarkan buah-buahnya. Seperti yang teman-teman lihat itu, buah-buahnya sangat lebat sekali, menandakan tanaman cabainya pun juga ikut subur dan juga tidak dirugikan oleh tanaman melonnya. Yang penting teman-teman harus berusaha bagaimana kedua tanaman itu saling menguntungkan, tidak saling merugikan, sehingga menyebabkan satu tanaman yang kita tumpang sarikan nanti pertumbuhannya tidak bagus dan kurang subur. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya.
Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel saya Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa memberikan tutorial yang lebih baik lagi. Siapa tahu bisa dijadikan referensi dan juga bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua, khususnya buat para petani yang baru belajar bercocok tanam. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru yang nantinya bisa kita wariskan ke teman kita, ke saudara kita, dan juga ke sahabat-sahabat tani semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu apa yang saya lakukan di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.